Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai latihan soal dari ideal dan teorema ideal dengan saya Hana Agusti Pangestu dan rekan saya Jianur Agustin, Ratna Ayu Lesari, Anissa Dwi Ramadhani, dan Juliansa Putra Perdana. Halo, namaku Juliansa Putra Perdana dengan NPM 222030607. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak collab nih sama si JP Perdana. Halo JP Perdana. Ada apa sih emangnya? Nah, aku mau ngajak kamu collab nih. Collab apaan emangnya? Collab mengenai matematika. What the hell? Jangan kalau yang benar dikit Mampus dong. sekali. Baik, di sini terdapat soal cerita di mana terdapat dua pembunuh bayaran namanya Serapina dan Kade. Nah, singkat cerita, mereka itu terdesak ketika melawan pemimpin penjahatnya yang bernama Bahit. Nah, padahal Serapina itu sudah terluka parah. Maka dari itu Kade terpaksa untuk memilih di antara dua peluru senjata yang tersedia, yaitu peluru yang dengan bertuliskan ring dengan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6 dan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 9 untuk membunuh si penjahatnya. Nah, si penjahatnya itu tidak armornya bertuliskan I sama dengan 0,3. Nah, mana nih yang bakal dipilih sama si Kade biar bisa menembus armornya? Enaknya hidup ini. Wah, lagu apaan tuh? Mari kita dengarkan. Dibagi 2 sama dengan 1, 2 angka pangkat 7 per 1 tak 2 dikali cos 3 per 1 dikali 37 per 3. Apaan sih nggak jelas? Halo semua, gue JP Perdana dan selamat datang di sesi pembahasan soal teori ring. Singkat caranya, syarat untuk ideal adalah memastikan hasil perkaliannya baik kanan maupun kiri adalah stabil atau ideal. Nah, untuk mudahnya kita akan ambil salah satunya, yaitu kali ini gue bakal ambil untuk yang sisi kiri, R kali A. Nah, lihat dari Z6 dari hasilnya sendiri semuanya masuk ke elemen Z modulo 6. Otomatis dari situ bisa kita simpulkan memenuhi untuk ideal. Nah, sekarang mari kita cek untuk yang Z modulo 9. Nah, dari sini aja kita udah ketemu enggak sesuai, otomatis tidak ideal. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 2, misalkan Z4 dengan anggota 0, 1, 2, dan 3 merupakan suatu ring. Kita harus menunjukkan bahwa subring S 0,2 itu merupakan ideal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus menunjukkan S itu merupakan suatu ideal dengan membuktikan bahwa S ideal kiri dan ideal kanan. Nah, tadi kan diketahui Z4 yaitu 0, 1, 2, 3 elemen Z4. Kemudian ada 0,2 itu elemen S. Untuk mencari ideal kirinya, kita kalikan elemen dari Z4 ke elemen S, di mana didapatkan 0 dikali 0 modulo 4 itu sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, dan 3 dikali 0 itu juga sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan elemen S tadi, elemen S yang kedua yakni 2, dimana 0 kali 2 itu 0, kemudian ada 1 dikali 2 itu modulo 4 2, kemudian 2 kali 2 itu modulo 4 0, dan 3 dikali 2 modulo 4 itu 2, sehingga S merupakan ideal kiri dari Z4. Untuk mencari ideal kanan, kita menggunakan cara yang sama dengan mengkalikan elemen dari Z4 yaitu 0, 1, 2, 3 dengan elemen dari S yaitu 0 dan 2.
Untuk yang pertama kita kalikan 0 dengan elemen dari set 4. 0 dikali 0 modulo 4 itu 0, 0 dikali 1 modulo 4 itu 0, 0 dikali 2 modulo 4 itu 0, dan 0 dikali 3 modulo 4 itu 0. Kemudian kita kalikan 2 dikali 0 itu menghasilkan 0, 2 dikali 1 modulo 4 itu menghasilkan 2, 2 dikali 2 modulo 4 itu menghasilkan 0, dan 2 dikali 3 modulo 4 itu sama dengan 2. Jadi S itu merupakan ideal kanan dari set 4. Dari kedua syarat tadi kita dapat menyimpulkan bahwa S itu merupakan ideal kiri dan ideal kanan dari set 4, sehingga S itu merupakan suatu ideal dari set 4. Untuk latihan soal yang ada pada nomor 3, yaitu misalkan H suatu field dan S tidak sama dengan himpunan 0 adalah suatu ideal dari H. Buktikan bahwa S subset dari H. Nah, untuk penyelesaiannya, maka langkah yang perlu kita ambil yaitu seperti teorema yang sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu ambil sembarang A, elemen dari S, kemudian A tidak sama dengan Z, dan A inverse subset dari H. Karena S suatu ideal dari H, maka A inverse sama dengan adalah A elemen dari S. Sehingga untuk sembarang X elemen dari H, maka X dikalikan dengan U atau XU sama dengan X elemen dari S. Sehingga diperoleh bahwa H subset dari S, dan karena S subset dari H, maka H sama dengan S. Sehingga ideal dari H yang bukan himpunan 0 adalah H. Oleh karena itu, ideal-ideal dari H hanyalah H dan himpunan 0 saja. Jadi, field tidak mempunyai ideal sejati. Misalkan R suatu ring Z dan misalkan I sama dengan 4Z dan C sama dengan 6Z, tentukan apakah I irisan C merupakan ideal dari Z. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu mencari irisan I dan J. Irisan I dan J berarti mencari bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari 4 dan 6. Artinya yaitu mencari elemen dari Z yang habis dibagi 12. Sehingga I irisan J adalah 12Z. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa 12Z adalah ideal. Untuk yang pertama, untuk setiap A, B elemen I irisan J berlaku A dikurangi B elemen 12Z. Misal, A sama dengan 12M dan B sama dengan 12N, di mana M dan N merupakan elemen Z, maka A dikurangi B sama dengan A-nya 12M, kemudian dikurangi B-nya 12N, itu sama dengan 12 kurung buka M dikurangi N. Karena M dikurangi N merupakan elemen dari Z, maka A dikurangi B juga merupakan elemen dari 12Z. Kemudian untuk yang kedua, yaitu untuk setiap A elemen I irisan J dan R elemen Z berlaku A kali R dan R kali A itu elemen 12Z. Misal A itu sama dengan 12M, di mana M elemen Z, maka A kali R sama dengan A-nya 12M, kemudian dikali R sama dengan 12 dikali kurung buka M kali R. Dan untuk R kali A itu sama dengan R dikali 12M, sama dengan 12 dikali kurung buka R kali M. Karena M kali R merupakan elemen Z dan R kali M itu elemen Z, maka A kali R merupakan elemen 12Z dan R kali A merupakan elemen 12Z. Dengan demikian, I irisan J sama dengan 12Z itu merupakan ideal dari Z. Misalkan R adalah suatu ring matriks 2x2 dengan elemen real, dan N adalah himpunan matriks ABCD dengan syarat A plus B plus C plus D sama dengan 0. Kemudian apakah mungkin N sama dengan R jika N memuat elemen kesatuan matriks identitas
I1001 jelaskan. Untuk penyelesaiannya itu yang pertamanya itu R adalah matriks 2x2 dengan elemen real, kemudian elemen kesatuannya itu I, kemudian untuk ideal N-nya itu didefinisikan matriks ABCD. Kemudian berdasarkan teorema 12,4, jika ideal N memuat elemen kesatuan N, maka N sama dengan R. Maka kita cek apakah matriks identitas memenuhi syarat A plus B plus C plus D sama dengan 0. Untuk identitas kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 1. Kemudian untuk A plus B plus C plus D nya itu berarti sama dengan 1 tambah 0 tambah 1 plus 0 plus 1, yaitu sama dengan 2, tidak sama dengan 0. Karena matriks identitas tidak memenuhi syarat ABCD, maka kita simpulkan bahwa identitas bukan himpunan dari N. Karena identitas bukan himpunan dari N, maka ideal N tidak sama dengan ring R menurut teorema 12.4. Kemudian ideal N tidak mungkin sama dengan R karena elemen kesatuan identitas tidak ada dalam N. Jadi kesimpulannya N tidak sama dengan R. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.